Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siswa-siswi kelas 7 yang berada di rumah, kita awali pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini dengan memulai berdoa dan diawali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah siswa-siswiku sekalian, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang taat, selalu merasa bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian dari lahir hingga sampai saat ini. Kita selalu bersyukur karena dengan kita bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Akan tetapi kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, maka kita akan diberikan azab, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ilmu. Sehingga kita sekalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat untuk bertemu, walaupun pertemuan kita saat ini melalui video pembelajaran media online seperti ini. Karena kita tahu situasi dan kondisi COVID pandemi, sehingga kita sekalian melaksanakan proses pembelajaran kita melalui video pembelajaran seperti ini. Pak Guru sangat berharap kalian sekalian tetap konsentrasi mengikuti pelajaran ini di rumah dalam keadaan serius. Kenapa demikian, anak-anakku? Karena pelajaran kita ini sangat-sangat penting untuk kalian. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pelajaran ini bukan hanya sekedar untuk di saat kita mengikuti ujian saja, akan tetapi ilmu ini sangat berguna untuk kalian sekalian saat ini hingga masa-masa yang akan datang. Ketika kalian menginjak usia tua atau usia muda atau ketika usia tua, ilmu ini sangat berharga bagi kalian sekalian ketika kalian melakukan suatu proses perjalanan. Sehingga Pak Guru sangat berharap kalian semua tetap fokus ya, tetap fokus, tetap serius dan konsentrasi. Seandainya ada 2 atau 3 orang,
maka jangan berkata-kata, jangan ajak ngobrol selagi video pembelajaran ini sedang berlangsung. Kalian fokus untuk mendengarkannya, karena di akhir daripada video ini akan kita berikan tugas. Ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Pembelajaran kita menggunakan buku seperti yang ada di depan kalian di video itu. Cover bukunya seperti itu. Buku ini yang ada di sekolah kita ya. Ada di sekolah kita, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7. Baiklah, pembelajaran kita di buku cover ini pada bab 10. Ya, bab 10 tentang sholat jamak dan qasar. Ya. Pertemuan kita yang pertama kemarin, minggu lalu, itu penjelasan tentang sholat jamak. Semoga Pak Guru sangat mengharapkan semoga kalian masih ingat ya, masih ingat dan paham tentang sholat jamak. Sehingga kali ini pertemuan kita yang berikut, Pak Guru ingin melanjutkan penjelasan tentang sholat qasar. Jadi bab 10 tentang sholat jamak dan qasar, itu saat ini kita menjelaskan tentang sholat qasar. Ya, bagian C kemarin tentang sholat qasar, sholat jamak, maka sekarang masuk ke bagian D, itu tentang sholat qasar. Nah, kalau sekarang kalian telah memegang buku yang ada ini seperti ini, mungkin diizinkan atau pernah kalian pinjam untuk bawa ke rumah, maka silakan buka di bab 10 di poin di pembahasan di poin D sholat qasar di halaman 143. Ya, di halaman 143. Kita lanjut. Ini seperti gambar ini seperti pertemuan kita kemarin, ada mobil di perjalanan. Ini menandakan bahwa kita sedang dalam keadaan musafir ya, melakukan perjalanan jauh. Pak Guru doakan semoga suatu saat nanti atau saat ini kalian bisa mendapatkan mobil seperti ini ya. Semoga Pak Guru juga bisa mendapatkan. Amin. Kita lanjut, masuk kepada kompetensi dasar dari pertemuan kita ini. Yang pertama, memahami ketentuan sholat jamak dan qasar. Kalian dituntut untuk mampu memahami tentang sholat jamak dan qasar. Yang berikut, yang kedua titik 10, mempraktekkan sholat jamak dan qasar. Jadi setelah penjelasan kita tentang sholat jamak kemarin, kemudian saat ini tentang sholat qasar, Pak Guru sangat berharap bahwa suatu waktu nanti kita akan mempraktekkan tentang bagaimana cara melaksanakan sholat jamak dan qasar. 3.11, menunaikan sholat jamak dan qasar ketika bepergian jauh atau musafir. Nah, setelah penjelasan sholat jamak dan qasar, ketika kalian sedang melakukan proses perjalanan jauh atau musafir, nanti akan kita bahas ketentuannya. Dan saat itu Pak Guru sudah berharap bahwa kalian tidak boleh tinggalkan sholat, tapi tetap melaksanakan sholat dalam keadaan musafir. 4.12, menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Ya, kalian harus mampu menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Artinya, walaupun dalam keadaan kesulitan, walaupun dalam keadaan musafir, kita tetap komitmen untuk melaksanakan sholat jamak dan qasar dalam keadaan seperti itu. Artinya menuntut kita sebagai suatu pelajaran yang sangat berharga agar kita selalu bersikap disiplin dimanapun kita berada. Sebagai suatu proses implementasi
dalam sikap kita melaksanakan sholat jamak dan qasar. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan serius untuk mendengarkan video pembelajaran ini. Kita lanjut. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian sholat jamak dan qasar. Ya, nanti akan kita jelaskan dan kalian insya Allah bisa menjelaskan pengertian sholat jamak dan qasar. Yang kedua, menerangkan syarat-syarat sholat jamak dan qasar. Ya, ini salah tulis menerangkan, sesungguhnya menerangkan syarat-syarat, menjelaskan syarat-syarat sholat jamak dan qasar. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak dan atau diqasar. Yang keempat, melaksanakan sholat jamak dan qasar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Inilah 4 tujuan pembelajaran yang insya Allah kita capai dalam pertemuan pertama kemarin tentang sholat jamak dan sekarang pertemuan kedua tentang sholat qasar. Kita lanjut. Ya, pengertian sholat qasar. Ya, pengertian sholat qasar yaitu sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat qasar itu sholat fardu dari bilangan rakaatnya 4. Ya, dari bilangan rakaatnya 4 kemudian diringkas. Ya, qasar itu artinya ringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yaitu sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Masing-masing ini kita ringkas menjadi 2 rakaat. Hukum sholat qasar itu adalah sunnah. Anak-anakku sekalian, jadi hukum sholat qasar itu adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Ya, Pak Guru akan bacakan ayatnya ini, kalian dengar dan bisa ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Ulangi. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Nah, inilah dalil ya di dalam Quran surat An-Nisa sebagai dasar bagi kita sekalian untuk melaksanakan sholat qasar ketika kita sedang dalam keadaan musafir atau bepergian jauh. Inilah gambar seperti yang pertemuan kita pertama. Gambar ini orang sedang melaksanakan sholat di padang ya, di lapang, tanah lapang ini di padang, tanah gurun. Artinya pertanda bahwa ia sedang dalam keadaan musafir. Maka pelaksanaan sholat ini kita andaikan saja adalah ia sedang melaksanakan sholat qasar. Ya. Nah, yang berikut sholat jamak yang diqasar itu dibagi 2. Ini sama seperti yang penjelasan kemarin, sholat jamak itu dibagi 2. Nah, sekarang jamak yang diqasar dibagi 2 juga penjelasannya adalah sama.
Coba kita baca yang pertama ini, sholat jamak takdim di qasar, yaitu sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengqasarkan sholat fardu yang bilangan rakaatnya 4 dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Jadi penjelasan awal, sholat jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada sholat fardu yang pertama. Nah ini kalau dikosarkan berarti menggabungkan dua sholat fardu, duhur dengan asar contohnya, kemudian diringkas dan dikerjakan pada sholat fardu yang pertama. Ya, contohnya sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Ya. Cara pelaksanaannya, di antara sholat fardu pertama tidak boleh diselingi dengan aktivitas yang lain, yaitu setelah sholat duhur 2 rakaat langsung berdiri qomat untuk sholat asar 2 rakaat. Begitupun setelah sholat maghrib 3 rakaat langsung berdiri qomat untuk sholat isya 2 rakaat. Kenapa sholat maghribnya 3 rakaat? Karena syarat qasar itu hanya sholat yang bilangan rakaatnya 4. Karena sholat maghrib bilangan rakaatnya 3, maka tidak boleh dikosarkan ya. Tidak boleh dikosarkan, tapi yang dikosarkan adalah sholat isya. Maka ketika kita gabungkan antara sholat maghrib dengan sholat isya, dikerjakan takdim yaitu di waktu maghrib, maka tetap kita melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat sebagaimana biasa. Kemudian kita berdiri qomat, niatkan sholat qasar untuk sholat isya 2 rakaat. Yang kedua, sholat jamak ta'khir. Ya, hampir sama juga yang diqasar, yaitu sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengqasarkan sholat fardu yang bilangan rakaatnya 4 dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang kedua. Contoh sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Artinya sholat yang kedua. Maka duhur dan asar di waktu asar kita gabungkan. Kemudian maghrib dan isya itu di waktu isya. Cara pelaksanaannya sama seperti jamak takdim, yaitu di antara sholat fardu pertama tidak boleh diselingi dengan aktivitas yang lain, yaitu setelah sholat duhur 2 rakaat langsung berdiri qomat untuk sholat asar pada waktu asar, dan 2 rakaat. Begitupun setelah sholat maghrib 3 rakaat langsung berdiri qomat untuk sholat isya 2 rakaat di waktu sholat isya, karena jamak ta'khir. Kita lanjut. Anak-anakku sekalian, semua kalian tetap fokus. Pak Guru sangat mengharapkan demikian karena ilmu ini sangat penting untuk kalian amalkan. Syarat melaksanakan sholat jamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Ini alhamdulillah Pak Guru sudah menjelaskannya pada pertemuan pertama, kemudian dengan contoh-contohnya juga Pak Guru sudah kasih contohnya. Singkatnya, ketika kita mengambil titik perjalanan kita di Lewoleba, di pusat ibu kota, maka jarak yang membolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamak dan atau sholat qasar saat ini kita jelaskan adalah ketika kita sedang menuju ke desa di kecamatan Buyasuri. Kecamatan Buyasuri, apalagi di desa Tobotani. Nah ini kenapa demikian? Karena jarak kecamatan Buyasuri masuk ke Waikoro, Weriang, Tobotani itu sudah memenuhi syarat untuk kita melaksanakan sholat qasar karena jarak tempuhnya sudah memenuhi. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ini juga alhamdulillah sudah Pak Guru jelaskan. Jadi ketika kalian melaksanakan sholat jamak atau sholat qasar, maka
pastikan bahwa tujuan perjalanan kita itu bukan untuk maksiat, bukan untuk kejahatan, bukan untuk niat mencuri, bukan untuk niat merampok, bukan untuk niat membunuh, atau bukan untuk niat melaksanakan perzinahan dan lain sebagainya. Maka tujuan kita adalah untuk kebaikan, silaturahmi kah, atau kita berdakwah kah, atau kita sedang berangkat untuk menuntut ilmu kah, atau hal-hal yang baik yang lainnya, atau kita sedang membawa amanah titipan seperti itu ya. Maka ketika kita dalam perjalanan, insya Allah kita sudah disunahkan untuk melaksanakan sholat qasar ya, sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 101 tadi. Yang kedua, sakit atau dalam kesulitan. Ya, ini juga Pak Guru sudah jelaskan. Apabila di waktu duhur kita sakit, ya tidak ada sempat untuk melaksanakan sholat asar, maka ketika di waktu asar kita bisa menggabungkan antara duhur dengan asar, kemudian kita qasar, meringkas ya, duhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, pelaksanaannya adalah jamak ta'khir, yaitu kita kerjakan di waktu asar. Ataukah sebaliknya, ketika asar itu karena suatu suasana kedinginan dan lain sebagainya, ketika kondisi sakit tidak bisa melaksanakan sholat di waktu asar, maka di saat sholat duhur sudah bisa kita gabung antara duhur dengan asar, kita ringkas dia 2 rakaat 2 rakaat, pelaksanaannya adalah jamak takdim, dikerjakan pada waktu sholat duhur. Begitupun seterusnya sholat maghrib dan sholat isya kalau dalam keadaan sakit. Dalam keadaan kesulitan pun demikian. Ketika urusan kita sangat sibuk, sangat sulit, ya, melayani orang sakit atau lain sebagainya, yang tidak bisa memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat dengan keadaan normal, seperti keadaan normal. Nah, sangat sulit demikian, insya Allah kita bisa diizinkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qasar. Yang berikut, sholat yang dijamak, sholat ada atau sholat tunai, bukan sholat qada. Apa demikian? Artinya ketika kita menghadapi keadaan musafir, maka pelaksanaan sholat qasar itu di saat itu, bukan ditunda. Ditunda besok atau ditunda lusa, tidak demikian. Tapi langsung dilaksanakan di waktu itu. Tidak boleh di qada. Ya, atau ditunda waktunya. 5. Berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi anakku sekalian, ketika kalian berdiri untuk melaksanakan sholat pada saat takbir, disitulah kita niat untuk melaksanakan sholat qasar. Ya, ini niatnya. Niat sholat qasar duhur. Ya. Jadi ketika kita berdiri takbir, langsung kita baca niat ini. Ini Pak Guru kasih niat yang agak pendek supaya mudah diingat. Atau di saat pelaksanaan sholat tidak kita lama-lama di saat berdiri. Nah, niatnya coba dengarkan dan ikuti bersama. Usolli fardhan zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhan zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu duhur 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Ini kita niatkan di saat melaksanakan sholat duhur 2 rakaat. Ya, sholat duhur rakaat baik di sholat jamak takdim ataupun di ta'akhir. Baik di takdim maupun di ta'akhir, baik di awal waktu ataupun di akhir waktu. Niatnya seperti ini ya. Sholli fardhan zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Yang berikut niat qasar asar ya. Baik di takdim ataupun di ta'akhir. Digabungkan dengan duhur di waktu duhur atau digabungkan dengan duhur di waktu asar. Maka niatnya yang sama. Usolli fardhan asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhan asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qasar
karena Allah Ta'ala. Qasar itu artinya ringkas ya. Yang berikut sholat isya. Kenapa tidak maghrib? Karena maghrib itu tidak dikosar. Ya, maghrib itu hanya boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosar. Tidak boleh dikosar ya. Niatnya usolli fardhan isya rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhan isya rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu isya 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Ini pun sama ketika jamak takdim gabung dengan maghrib di waktu maghrib, atau jamak ta'khir gabung dengan maghrib di waktu isya. Niatnya demikian. Anakku sekalian, ya, itulah penjelasan tentang sholat qasar ya. Penjelasan tentang sholat qasar yang insya Allah kita sudah berikan penjelasannya. Semoga kalian paham, karena itu adalah ilmu untuk kita amalkan. Awal tadi Pak Guru tekankan, kalian fokus, perhatikan video ini bisa disimpan untuk didengarkan, atau suatu saat dalam perjalanan bisa untuk dibuka agar kalian bisa melihat penjelasan tentang cara melaksanakan sholat qasar ya. Demikian. Pak Guru akhiri penjelasan ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat selalu, dan fokus dalam mengikuti pembelajaran ini, walaupun dalam keadaan situasi seperti ini. Pertemuan kita melalui video pembelajaran. Kita akan bertemu pada penjelasan-penjelasan lanjutan atau pertemuan-pertemuan lanjutan. Kita berdoa kita sehat selalu, Allah jauhkan kita dari segala macam wabah penyakit, segala penyakit. Atau saat ini kita sedang dalam keadaan sakit mungkin, semoga Allah sembuhkan segala penyakit kita. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, minta maaf, Pak Guru maafkan apabila pertemuan kita ini penjelasannya terlalu lama atau kurang dipahami. Insya Allah kita bisa tanya melalui WA atau telepon setelah pertemuan ini, supaya bisa kita jelaskan yang belum kita pahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.